Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmadi dari SMK Negeri 2 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2023, kami berkesempatan mengikuti Diklat Manajerial Kepala Sekolah, program upskilling dan reskilling Kepala SMK berbasis industri di BPBMPV BMTI Bandung. Waktu itu kami mendapatkan materi yang sangat menarik, yaitu 7 kompetensi khusus kepala sekolah yang sangat diperlukan untuk pengembangan sekolah agar bisa menjadi sekolah berbasis industri dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketujuh kompetensi kepala sekolah tersebut antara lain, yang pertama adalah karakter CEO, Chief Executive Organizer, atau CEO adalah merupakan posisi tertinggi di sebuah perusahaan. Dia menjadi penanggung jawab operasional sekaligus sebagai perwajahan dari perusahaan. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam plan, do, check, dan action perlu mengadopsi peran CEO di sebuah perusahaan, sehingga kepala sekolah mampu mengelola sekolah menjadi sekolah yang berbasis industri seperti layaknya sebuah perusahaan. Kenapa karakter ini penting? Karena CEO itu memiliki karakter yang cukup menonjol. Di antaranya visioner, berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko, yang tindakannya itu dilandasi dengan sifat yang jujur dan amanah. Kepala sekolah yang berperan seperti CEO, maka dia tidak akan bersifat seperti seorang bos yang hanya main perintah, tetapi dia bisa memposisikan diri sebagai seorang leader atau pemimpin. Juga berbagai kemampuan CEO yang ada, misalnya tegas dalam mengambil keputusan, memiliki sifat kreatif, inovatif, memiliki kemampuan komunikatif yang efektif, kemudian berkolaborasi dan juga transparan. Itulah karakter dari seorang CEO. Kompetensi yang kedua adalah manajemen strategi dan kinerja. Dalam sebuah peperangan, strategi itu menentukan menang dan kalah, atau bahkan hidup dan mati. Sehingga strategi yang tepat, strategi yang jitu itu akan menentukan keberhasilan sebuah program. Manajemen strategi dan juga kinerja itu diperlukan karena tuntutan zaman yang semakin kompleks dan juga dalam rangka penyelesaian berbagai masalah. Agar strategi yang kita susun itu bisa tepat, maka diperlukan ilmu dan juga pengalaman. Manajemen strategi dimulai dari analisis lingkungan dan perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai pada evaluasi dan juga pengendaliannya. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah manajemen inovasi. Menciptakan keunggulan, mampu bersaing dan menjaga keberlanjutan, juga antisipasi terhadap dinamika perubahan. Ciri inovasi itu adalah idenya khas, kemudian karyanya orisinil, programnya matang, dan
arahnya jelas, atau sering disingkat IKPA ya. Idenya khas, karyanya orisinil, programnya matang, dan juga arahnya jelas. Inovasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, sering dikenal dengan 6P ya. Bisa penggantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan maupun penguatan. Dan inovasi juga dapat menyentuh dari semua aspek yang ada di dalam sebuah lembaga. Bisa produknya, bisa prosesnya, bisa perilakunya, bisa teknologinya maupun organisasinya itu sendiri. Kompetensi yang keempat adalah penguasaan pribadi dan juga kepemimpinan. Seseorang dengan penguasaan pribadi yang tinggi, dia akan memiliki kesadaran akan ketidaktahuannya mereka, ketidakmampuan dirinya, dan juga area perkembangan mereka, serta mereka akan memiliki rasa percaya diri yang mendalam. Seorang dengan penguasaan pribadi yang baik akan diperlukan bagi sebuah organisasi, karena mereka biasanya akan lebih berinisiatif, akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih luas dan juga mendalam terhadap pekerjaan, dan juga memiliki kemampuan untuk belajar yang lebih cepat. Penguasaan diri biasanya menyangkut 4 aspek, baik itu dari sisi mental, spiritual, emosional maupun dari sisi fisik. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan influence ya, jadi kemampuan untuk mempengaruhi ya, untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang pemimpin yang baik itu memiliki sifat agile ya. Sifat agile yaitu pemimpin yang lincah, gesit, responsif dalam bekerja, mengambil keputusan, menangani krisis maupun dalam memimpin. Nah, pemimpin yang agile itu sangat adaptif terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kerjanya. Jadi orangnya supel gitu ya, tidak sangar gitu ya, seperti itu. Dan yang kelima, kompetensi yang kelima adalah manajemen sumber daya manusia dan juga perubahan. Manajemen SDM ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia yang ada agar organisasi bisa berjalan dengan efektif, sehingga tujuan organisasi akan bisa tercapai dengan baik. Keberhasilan manajemen SDM itu secara operasional biasanya dapat diamati dengan meningkatnya produktivitas pegawai, meningkatnya loyalitas, kemudian berkurangnya tingkat absensi dan lain sebagainya. Dan manajemen SDM biasanya dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kompetensi yang keenam adalah berpikir sistemik dalam pengambilan keputusan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi, saling berkait, saling berketergantungan antara satu dengan yang lain, antara bagian-bagian pembentuknya, untuk mempertahankan keberadaannya dan fungsinya sebagai sebuah kesatuan di dalam lingkup yang lebih kompleks. Nah, berpikir sistemik ini merupakan disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan, sehingga lebih menekankan kepada kerangka pikir yang saling berkaitan. Begitu. Sistem yang kompleks biasanya memiliki ciri ya, variabelnya banyak, kemudian faktor-faktor yang berperan juga banyak,
kemudian juga memiliki banyak komponen yang semi independen tetapi tetap saling terkait. Inilah berpikir sistemik. Kemudian yang ketujuh, kompetensi yang ketujuh adalah pengelolaan keuangan. Tujuan pengelolaan keuangan adalah agar terjaga konsistensi, akuntabilitas, transparansi, dan juga kesehatan keuangan. Sehingga cash flow dari perusahaan, dari sekolah itu tetap bisa terkendali. Sehatnya pengelolaan keuangan itu akan berdampak semakin berkembangnya sebuah perusahaan. Apalagi uang yang dikelola jumlahnya cukup besar. Ini potensi terjadi kebocorannya biasanya juga besar. Maka perlu dikelola dengan tadi konsisten, akuntabel, transparan, dan aspek keberlangsungannya itu tetap bisa terjaga. Demikian 7 kompetensi khusus yang perlu dikuasai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah yang maju dan berkualitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.